Dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10 ini saya simpulkan dalam sebuah tema, bersyukur adalah langkah awal menikmati berkat Tuhan. Bersyukur adalah langkah awal menikmati berkat Tuhan. Jelas apa yang disampaikan oleh kekasih kita tadi, bahwa dia bersyukur walaupun sebenarnya waktu dia honorer. Tapi ketika Tuhan mempercayakan kepadanya untuk menjadi ASN, sukacitanya menjadi bertambah. Itu. Ya, PNS dan ASN itu berbeda. Tapi tidak perlu saya harus menjelaskan itu. Yang pastinya bahwa mau PNS, mau ASN, dua-duanya dipakai negara bekerja untuk tugas yang penting. Perbedaannya kan hanya persoalan pensiun. Dan kalau ASN itu kan masa kontrak P3K. Ada waktu tertentu. Dan memang dia profesinya secara khusus untuk bidang tertentu. Itu kira-kira gambarannya. Tapi yang saya mau katakan adalah, menjadi PNS atau ASN itu merubah pandangan satu. Merubah pandangan gereja terhadap seseorang. Merubah pandangan majelis gereja. Merubah pandangan pendeta terhadap seseorang. Merubah pandangan masyarakat terhadap seseorang, dan juga merubah pandangan orang tua atau keluarga terhadap mereka yang sudah menjadi pegawai negeri. Ini awalnya Saudari Lika. Termasuk merubah pandangan laki-laki terhadap perempuan yang sudah menjadi pegawai negeri atau ASN atau PNS. Atau sebaliknya, merubah pandangan perempuan terhadap seseorang yang sudah menjadi pegawai negeri. Apa itu? Besar harapan orang, tidak peduli berapa gajimu, berapa yang kamu dapat. Tapi besar harapan orang menempatkan saudara atau saudari di tempat yang pantas sebagai seorang pegawai negeri. Bukan hanya bicara tentang uang, tapi bicara tentang strata sosial. Itu dengan sendirinya begitu. Orang kalau tidak sadar dirinya itu sudah menjadi pegawai negeri, lalu tetap menempatkan dirinya seperti orang yang tidak punya tanggung jawab, maka celakalah ia. Karena di mata orang itu, ya pasti itu di mata mak tua, sebelum menjadi pegawai negeri, ya Lika ini perempuan biasa-biasa saja, cewek yang biasa-biasa saja. Tapi ketika dia menjadi pegawai negeri, dia sudah ditempatkan pada tempat yang lebih dari sebelumnya. Itu bukan bicara tentang uang saja, karena uang bisa didapatkan dan penghasilan orang bisa lebih besar di luar itu. Tetapi ini yang harus Anda pikirkan secara baik, bahwa betapa penting, betapa hari itu ketika Tuhan memberikan Anda pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang tetap, maka bersamaan dengan itu juga Tuhan sedang menitipkan tanggung jawab yang mungkin Anda tidak terlalu mengerti. Dan hari ini saya membuat Anda harus mengerti dengan pekerjaan itu. Pembacaan ini saya pilih secara khusus untuk peristiwa hari ini, bahwa bersyukur adalah langkah awal. Sudah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan sebelumnya, tapi sekarang lebih bersyukur lagi. Camkan ini. Hendaklah bahwa ketika kamu diberi kepercayaan besar dari Tuhan untuk sebuah pekerjaan, maka kamu harus bertambah teguh dalam iman. Kamu harus melimpah dan hatimu harus melimpah dengan syukur. Dan yang paling prinsip, bahwa kamu harus berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. ASN atau pegawai negeri itu harusnya mempunyai nikmat syukur yang lebih besar daripada yang lain. Saya pendeta Pasma. Gaji saya itu kan 1,5 juta, berarti saya digaji 150.000 per hari. Tapi tetap mengucap syukur. 50.000 per hari. Jadi biar saya tidur juga ini begini-begini, biar saya tidur saya digaji 50.000 per hari. Walaupun tadi kami sempat diskusi di luar bahwa betapa jatuh air mata saya ketika saya menerima gaji saya kemarin dulu, dan ada kan di luar dari gaji pokok itu ada masih dibayar oleh jemaat. Ini saya cerita supaya bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi kita. Di luar dari gaji pokok yang 1,5 itu ada 1.065.000 dari jemaat. Dan 900 lebih diantaranya uang 2.000. Saya bilang, saya tidak bermasalah dengan nilai nominal duitnya.
Tapi bentuk uangnya itu yang membuat air mata saya jatuh. Betapa pendeta itu memang harus dinilai seperti itu kah? Tapi itu persoalan lain. Tetapi pekerjaan pendeta itu bukan nilai nominal uang, tapi pekerjaan itu adalah pekerjaan nilai dalam nominal tanggung jawab. Harus bersyukur. Langkah awal dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita adalah bersyukur. Nah, ibadah hari ini, Saudari Lika, ini baru langkah awal dari pengucapan syukur itu. Jangan dibilang akan sudah nih Pak Pendeta, sudah kami sudah panggil orang. Seluruh keluarga sudah berkumpul dan sudah ada ibadah pengucapan syukur. Ini baru liturgi awal. Liturgi yang sesungguhnya adalah ibadah raya. Ini baru langkah awal dari pengucapan syukur itu. Yang sesungguhnya pengucapan syukur yang harus Anda kerjakan adalah di kantor di mana Anda bekerja. Di pasar ketika Anda hidup dan sedang bertransaksi. Di mana-mana saja, di gereja atau di dalam keluarga. Itulah sebenarnya ungkapan syukur. Bersyukur atas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Memang berat. Waktu naik sawit, pengucapan syukur ya ada juga. Tapi nanti ketika turun sawit, semua orang hampir mengeluh. Toh? Sekarang orang tidak peduli, Anda punya sawit, Anda tidak punya sawit. Nilai yang harus Anda tanggung sebagai jemaat sama. Berbeda dengan seorang PNS. Besar harapan orang, besar harapan keluarga. Ketika seseorang sudah menjadi PNS, dia tidak peduli berapa gajinya. Tapi dia bilang, saya kira pegawaiku, masalah sama ki. Wah itu berat. Tapi ingat, berakarlah dalam Kristus. Berakar dalam Kristus artinya jangan sampai kita tertawan oleh filsafat yang kosong. Jangan sampai kita kemudian mengikuti menurut ajaran turun-temurun, celakalah kita. Katakan ya terhadap ya, walaupun saya pegawai negeri, tapi memang kondisi keuangan saya lagi begini, maka tidak boleh kemudian kita mengikuti tawaran-tawaran sedemikian itu. Jadi hakikat dari seluruh tanggung jawab itu adalah di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan hendaklah bertambah teguh di dalam iman, dalam tanggung jawab ini. Yang terakhir dari bagian itu, saya kemudian meneruskan sampai ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di luar kami berdiskusi bahwa di dunia sekarang ini yang paling cepat sukses itu bukan yang kuat bekerja, tapi yang panjang lidahnya menjilat. Saya baru-baru membaca sebuah buku, dia berkata begini, seorang penjilat akan lebih cepat sukses daripada seorang pekerja keras. Di sini, di tempat kita, sistem itu hampir berjalan. Dan banyak orang, termasuk para pegawai negeri, baik itu PNS atau ASN, sedang berada di dalam kungkungan itu. Mereka berpikir bahwa yang memberi mereka kesempatan adalah orang-orang dan para penguasa. Sekarang firman Tuhan datang untuk saudara. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kalau demikian, tunduklah kepada penguasa dan pemerintah. Tapi lebih lagi, Anda harus tunduk kepada Tuhan. Sebab Dia penguasa terhadap pemerintah dan penguasa yang ada di sini. Saya tidak bisa menjelaskan lagi apa yang saya mau sebut dengan memang harus Anda tunduk terhadap pemerintah dan penguasa, tapi Anda harus lebih tunduk terhadap Tuhan. Selamat bersyukur. Tuhan akan menolong Anda menjalani tanggung jawab ini. Memang bersamaan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudari, tanggung jawab menjadi besar. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong saudari untuk menjalani berkat Tuhan yang luar biasa ini. Bersyukur adalah langkah awal menikmati berkat Tuhan. Dan untuk seluruh keluarga, saya ucapkan selamat bahwa keluarga telah mendukung secara baik, mendampingi dengan penuh cinta, baik itu orang tua maupun keluarga, bahkan mama tua di tempat ini, bahkan seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan
telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian yang diraih oleh kekasih kita ini. Sehingga layaklah kalau kita bersama-sama bersyukur. Kita bersyukur bahwa dia boleh mendapat pekerjaan yang layak. Dan itu berkat Tuhan, bukan hanya untuk dia. Berkat Tuhan untuk jemaat Sion Paraili. Berkat Tuhan untuk keluarga besar. Berkat Tuhan untuk kita semua. Amin.